Baik, adik-adik selamat sore. Sore. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Di sini ada yang pernah dengar nggak permainan modifikasi? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Permainan modifikasi itu adalah permainan yang kompleks dibuat menjadi sederhana. Misalnya, ada permainan sepak bola, itu dibuat sederhana lagi menjadi permainan futsal. Ada juga permainan bola kasti, lebih sederhana lagi dibuat sesuai dengan karakteristik anak SD agar permainannya menjadi lebih mudah. Itu ya. Jadi sekarang kakak ingin mendemonstrasikan permainan tradisional, permainan modifikasi kepada adik-adik, yaitu permainan modifikasi bola besar, yaitu bola basket. Nah, di sini adik-adik pernah dengar nggak permainan bola basket? Pernah. Pernah ya. Jadi permainannya namanya bola keranjang, gitu ya adik-adik ya. Jadi cara bermainnya itu nanti adik-adik dibagi menjadi dua kelompok. Bisa dengan cara sweet atau pimpang ya. Setelah itu adik-adik harus memasukkan bola ke kardus ini. Jadi kelompok satu memasukkan bola ke kardus lawannya dan begitu pula juga sebaliknya. Bisa dimengerti? Nah, aturan permainannya, jadi adik-adik di sini cara mainnya seperti permainan bola basket, mendribling bola. Tahu bisa seperti ini? Saya. Jadi adik-adik harus melewati lawan dan memasukkan bolanya itu dengan cara seperti ini. Seperti memasukkan bola kering, dengan bola basket. Bisa ya? Bisa. Seperti gini, saya contohkan ya. Ini bolanya. Misalnya adik sudah melewati lawan, jadi caranya seperti ini. Nah, itu bisa dimengerti? Bisa. Jadi seperti itu ya. Tapi adik-adik harus sampai masuk. Seperti itu. Bisa ya? Nah, sekarang silakan bagi menjadi dua kelompok atau dua tim. Adik-adik di sini ada yang pernah dengar nggak kesehatan diri dan kesehatan lingkungan? Nah ya, jadi kesehatan diri itu merupakan suatu usaha yang kita lakukan sebaik-baiknya agar tubuh kita ini tetap sehat, gitu ya. Sedangkan kesehatan lingkungan itu adalah di mana lingkungan sekitar ini bebas dari bau, kotoran dan juga sampah. Berarti adik-adik? Iya. Nah, jadi bagaimana cara menjaga kesehatan diri itu? Yang pertama kesehatan diri dulu ya. Jadi cara menjaga kesehatan diri ini gampang ya adik-adik. Jadi adik-adik perlu menjaga nutrisi tubuh. Jadi adik-adik perlu makan 4 sehat 5 sempurna. Pernah dengar ya? Pernah. Jadi adik-adik perlu makan sayur, perlu makan daging, dan juga perlu asupan karbohidrat untuk energi. Yang kedua yaitu rajin berolahraga. Nah, tadi kan adik sudah berolahraga. Jadinya gimana? Kan badannya sehat ya? Semakin bugar seperti itu. Nah, yang selanjutnya tidur yang cukup. Nah, di sini sudah ada yang tidur yang cukup nggak? Tahu tidur yang cukup berapa jam? Nah, tidur yang cukup itu minimal 8 jam. Dari jam 9 malam minimal dan jam 10 malam maksimalnya. Jadi adik-adik minimal tidur 8 jam. Selanjutnya yaitu menjaga berat badan atau
berat badan agar tetap ideal. Jadi jika adik-adik kelebihan berat badan bisa menimbulkan penyakit, dan juga kalau adik-adik kekurangan berat badan juga menimbulkan penyakit dalam tubuh. Selanjutnya rajin membersihkan diri. Nah, ini merupakan salah satu cara menjaga kesehatan diri, yaitu dengan mandi setiap harinya. Biasanya kan mandi kalian 2 kali ya. Nah, jadi seperti itu agar tubuh tetap bersih. Selanjutnya dan itu juga kalian perlu minum air putih. Nah, ada yang tahu nggak di sini dalam satu hari itu minimal kalian minum air putih berapa gelas? 19, Salah. 14, Salah. 14, Yang tahu nggak? 15. Salah. Nah, yang benar itu anak-anak harus, adik-adik harus minum air putih minimal 8 gelas sehari, atau sesuai dengan tubuh yang adik-adik itu berapa airnya bisa agar tetap seimbang di dalam tubuh, tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan, agar nanti adik tidak kekurangan cairan. Nah, bisa dimengerti cara menjaga kesehatan diri? Bisa ya? Nah, di sini kan di sekitar adik-adik ini namanya apa? Lingkungannya. Ini namanya lingkungan sekitar atau lingkungan sekitar rumah adik-adik. Jadi cara menjaga kebersihan kesehatan lingkungan itu, yang pertama tidak membuang sampah sembarangan. Nah, di sini ada nggak yang pernah buang sampah sembarangan? Nah, semua ada ya. Jadi itu harap jangan buang sampah sembarangan, itu tidak boleh, karena apalagi itu sampah plastik. Karena sampah plastik itu susah terurai dan juga bisa bertahun-tahun itu dia tetap seperti itu. Jadi karena mengandung zat-zat kimia. Selanjutnya bila ada di sekitar rumah ada selokan, itu kalau ada sampah wajib apa? Diambil ya, agar nanti kalau hujan rumah kalian tidak banjir, selokannya tidak tersumbat. Yang ketiga dengan mereboisasi. Tahu reboisasi? Tahu ya, reboisasi itu penanaman hutan kembali. Jadi anak-anak tidak perlu ke hutan, jadi di rumah saja bisa menanam tanaman atau pohon agar air saat hujan itu bisa diserap. Selanjutnya dengan tidak menebang pohon secara sembarangan atau illegal logging. Jadi adik-adik walaupun masih kecil jangan menebang pohon secara sembarangan, karena itu tidak baik ya. Yang selanjutnya itu adik-adik gotong royong di sekitar rumah. Nah, pernah nggak di sini ada yang lihat bapak-bapak gotong royong? Nah, di situ adik-adik bisa ikut ya, membantu orang tua adik-adik, bapak atau apa, membersihkan lingkungan atau ikut gotong royong bersama warga, seperti itu ya. Nah, tadi adik-adik sudah diberikan materi tentang menjaga kesehatan diri dan juga kesehatan lingkungan. Nah, sekarang kakak akan memberikan materi pada adik-adik tentang bahaya rokok, minuman keras, dan juga narkoba. Nah, yang pertama yaitu bahaya merokok. Di sini ada yang tahu rokok? Tahu ya. Nah, rokok itu merupakan suatu benda yang dibuat menggunakan bahan tembakau. Nah, tahu nggak adik-adik zat-zat yang ada dalam rokok? Oh ya, nah yang pertama ada nikotin. Jadi nikotin ini merupakan zat yang ada dalam rokok. Nah, ini berbahaya bagi tubuh, khususnya pada anak-anak kecil seperti adik-adik, karena membuat jantung berdebar dan tekanan darah meningkat. Dan itu dalam rokok juga terdapat zat yang namanya tar. Nah, tar ini menyebabkan batuk dan juga sesak napas. Jadi jika adik-adik masih kecil jangan coba-coba merokok ya, atau walaupun sudah besar hindari merokok. Yang ketiga itu ada zat karbon monoksida atau NO. Jadi zat ini berpengaruh negatif terhadap pernapasan dan juga pembuluh darah. Jadi pernapasan adik-adik jika merokok itu akan terganggu. Nah, selain itu juga jika adik merokok, adik-adik juga belum bekerja, jadi keuangan orang tua adik-adik itu akan terganggu. Jadi tentu adik-adik belum bekerja, jika beli rokok akan minta kepada orang tua. Itu tadi caranya itu minta dukungan dari keluarga atau kerabat. Nah, kalian minta dukungan dari keluarga itu agar berhenti merokok, diberi motivasi seperti itu ya, agar berhenti merokok. Selanjutnya melakukan hal-hal yang positif. Nah, seperti tadi itu kan
merupakan hal yang positif. Adik-adik berolahraga, bermain bersama teman itu merupakan hal yang positif agar terhindar dari yang namanya rokok. Selain itu, adik-adik bisa berolahraga teratur dan juga membulatkan tekad untuk berhenti merokok. Kita jika ada merokok aktif, kita berhenti dengan konsultasi dengan dokter. Nah, untuk merokok sudah, sekarang miras. Tahu nggak miras? Tahu. Apa kepanjangan dari miras? Miras itu kepanjangan dari minuman keras. Tahu minuman keras? Tahu. Nah, itu ya. Jadi adik-adik yang masih kecil harap jangan minum minuman keras karena itu sangat berbahaya bagi tubuh adik-adik. Itu dapat merusak organ-organ yang ada di dalam tubuh. Seperti yang paling parah itu menyebabkan kematian kalau mengonsumsi minuman keras setiap hari atau terlalu banyak. Juga merusak pencernaan adik jadi terganggu, merusak fungsi hati, gangguan psikiatri artinya psikis adik-adik itu terganggu, mental adik-adik terganggu. Nah itu merusak lambung, menghilangkan kesadaran. Jadi adik-adik pernah lihat orang-orang yang mabuk itu dia hilang kesadaran atau istilahnya mabuk lah seperti itu ya. Jadi orang yang mabuk-mabukan itu tidak baik karena dapat mencelakai orang lain. Dan itu juga risiko kebutaan. Jadi ini juga berpengaruh kepada organ mata. Selanjutnya yaitu merusak otak. Nah adik-adik ini kan masih belajar, jadi tidak baik minum minuman keras karena dapat merusak otak. Jadi saya ingat adik-adik itu akan menyusut karena minum minuman keras kan juga kesadaran adik-adik tidak terkendali, bisa lesu dan lain sebagainya. Jadi tidak fokus mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Setelah adik mengetahui bahaya rokok dan minuman keras, sekarang kakak akan memberikan materi tentang bahaya narkoba. Jadi narkoba itu merupakan narkotika dan obat-obatan berbahaya. Jadi obat-obatan berbahaya ini sangat tidak baik bagi adik-adik karena tubuh adik-adik ini belum mampu untuk dimasukkan zat-zat yang berbahaya ke dalam tubuh atau obat-obatan yang berbahaya. Nah, apa dampaknya bagi tubuh adik-adik? Yang pertama, organ tubuh menjadi rusak. Nah, organ tubuh yang ada di adik-adik itu menjadi rusak karena narkoba mengakibatkan banyak gangguan dan kerusakan organ tubuh sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti adik-adik yang tadinya ceria itu bisa jadi emosional dan juga bisa berhalusinasi. Dan itu perubahan sikap dan mental. Nah, seperti yang kakak kasih tahu tadi, mengalami kegelisahan berlebih. Jadi padahal tidak terjadi apa-apa pada adik-adik, tapi adik-adik merasa gelisah, lemahnya motivasi belajar dan juga bekerja, serta kecenderungan bersifat sosial. Jadi adik-adik di sini susah untuk berteman. Di sini ada yang punya teman nggak? Ya. Nah itu bagus ya punya teman. Jadi jangan sekali-sekali adik nanti kalau narkoba mencoba narkoba. Jadi jauhi teman-teman yang pergaulannya tidak baik atau bisa dihindari ya. Nah, selain itu juga menyebabkan masa depan suram. Tahu nggak masa depan suram? Tahu. Nah, masa depan suram itu adik-adik tidak punya masa depan seperti itu karena adik-adik sudah minum zat-zat yang berbahaya atau obat-obat berbahaya yang menyebabkan ketergantungan dan juga kerusakan mental. Selain itu juga adik-adik bisa terjerumus ke kriminal. Jadi adik-adik bisa melakukan kejahatan karena mengonsumsi narkoba itu dapat menyebabkan berhalusinasi yang berlebih. Nah, yang terakhir bisa menyebabkan pidana penjara hingga vonis mati. Nah, di sini nggak ada yang mau kan di penjara? Nah, ya, jadi terpidana akan dipenjara hingga vonis mati jika terbukti mengedarkan atau mengonsumsi narkoba. Jadi itu sangat berbahaya, apalagi bagi adik-adik yang masih duduk di sekolah dasar. Nah, ini merupakan salah satu sosialisasi yang penting agar nantinya adik-adik dapat menggapai cita-cita adik-adik selanjutnya untuk menjadi generasi penerus bangsa. Jauhi narkoba dan selektif bergaul. Artinya adik-adik harus dapat memilih teman dengan baik, mana teman yang baik dan mana teman yang harus dihindari. Nah, sekian sosialisasi dari kakak tentang materi bahaya rokok dan juga bahaya minuman keras serta bahaya narkoba. Tadi juga ada kesehatan diri dan juga kesehatan lingkungan. Nah, sekian materi yang bisa kakak berikan pada adik-adik. Sekarang kakak tutup dengan Paramo Santi.
Om Santi Santi Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Selamat sore adik-adik. Sore.